Ya, Yesus memang juru selamat. Dengan kematiannya dia menyelamatkan. Kita setuju, amin. Tetapi tanpa kebangkitan, keselamatan itu tidaklah komplit. Misalnya begini, supaya Anda memahami, ya. Saya mungkin saudara satu waktu ya melakukan kesalahan, misalnya membuat sebuah kesalahan yang sangat besar dan kemudian harus saudara dipenjara. Ya, tetapi ada orang yang baik hati, dia berkata, "Bu, nggak usah ibu, biar saya saja yang masuk penjara." Dia menjadi juru selamat saya, bukan? Betul ya? Contoh yang lebih ekstrim, wah saya hampir terjadi kecelakaan, boom, tetapi ada tiba-tiba orang saudara yang tiba-tiba menyelamatkan saya dari kecelakaan itu. Dia hadang mobil yang mau menghantam saya, dia hadang dengan tubuhnya sendiri dan dia mati untuk menyelamatkan saya. Betul nggak? Dia menjadi juru selamatnya, juru selamat. Begitu juga dengan kejadian yang ekstrim, kita mau ditembak saudara ya. Dia juga menahan peluru itu dan dia mati. Dia menjadi juru selamat saya karena dia mati. Tetapi menarik, juru selamat yang tadi saya sebutin, dia nyelamatin kita dari penjara, dia nyelamatin kita dari kecelakaan, dia menyelamatkan kita dari tembakan. Itu tidak berarti penuh karena dia mati. Dia tetap menjadi juru selamat saya karena dia sudah menyelamatkan saya dari penjara, dari kecelakaan. Setuju? Tetapi dia tidak bangkit saudara, dia tidak hidup, tidak mengurangi kalau dia menjadi juru selamat, dia tetap menjadi juru selamat. Katakan amin. Nah, inilah bedanya Tuhan Yesus Kristus kita. Dia mati buat menanggung dosa kita, tetapi dia bangkit saudara, sehingga kebangkitannya, hidupnya menyelamatkan kita. Jadi arti kebangkitan yang sangat penting Anda pahami hari ini. Saya berdoa Anda menangkap itu ya, membawa kita sebuah pengertian. Kematiannya menjadikan dia memang jadi juru selamat kita karena kita diperdamaikan. Tapi kematiannya tidak akan berarti sangat penting kalau dia tidak bangkit. Katakan amin. Kebangkitannya lah yang membawa kita menjadi hidup. Supaya apa saudara? Menyatakan dengan kebangkitannya, dia menyatakan dia beda dengan juru selamat yang lain. Betul? Tadi saya katakan ada orang yang nyelamatin hidup saya dari penjara, dari kematian, dari sebagainya. Juru selamat, tapi tidaklah sama dengan juru selamat yang Yesus Kristus, yang bukan saja mati, tapi dia bangkit. Artinya kebangkitannya menyatakan sebuah otoritas atas yang paling ditakuti manusia, yaitu maut atau kematian. Maka dia harus bangkit. Dia harus bangkit supaya Anda dan saya boleh hidup karena kebangkitannya. Amin. Dia menyatakan otoritas bahwa dia adalah penguasa atas hidup Anda. Waktu juru selamat yang menyelamatkan saya dari penjara, dari kecelakaan, mereka mati dan tidak bangkit, mereka tidak punya otoritas atas hidup saya. Tetapi Yesus yang mati dan bangkit, dia menyatakan kamu adalah yang menjadikan aku penguasa atas hidupmu. Kenapa? Karena maut, kematian bukanlah hal yang umum saudara. Tidak semua, bahkan tidak ada orang yang mati bisa bangkit. Sampai saudara, kebangkitan Tuhan ini membuat bukan saja orang dunia tidak percaya, murid-muridnya saja tidak percaya. Bagaimana bisa orang mati bangkit? Nggak ada kejadiannya. Murid-muridnya yang belajar mengenal Yesus, berjalan bersama Yesus, tidur bersama Yesus, makan bersama Yesus, melihat mujizat yang Yesus lakukan, menyembuhkan yang buta, saudara, ya, membangkitkan orang yang lumpuh, bahkan membangkitkan orang yang mati. Lazarus mati, anak muda di kota Nain mati, tapi Yesus bangkitkan. Muridnya waktu Yesus bangkit malah gak percaya. Karena buat mereka itu sebuah
sebuah hal yang mustahil. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Markus 16 ayat 14 bunyi begini, saudara. Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada ke-11 muridnya itu waktu mereka sedang makan. Dia menegur mereka karena mereka begitu keras kepala dan tidak mau percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali. Walaupun sudah saudara? Diberitahu oleh beberapa orang saksi mata. Yesus bangkit. Orang yang menyaksikan Yesus bangkit banyak, saudara. Ada Maria Magdalena. Setuju? Bagaimana waktu dia pergi ke kuburan, dia melihat, dia pikir tukang kebun, tapi itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah bangkit. Dan kemudian Maria ini lari dan gedor-gedor rumah para murid berkumpul. Mereka kaget karena Maria berkata, dia sudah bangkit. Apa respon murid-muridnya? Gila lu, udah siang, jangan ngelindur, mimpi kali. Mereka gak percaya. Diberi kesaksian oleh 2 orang Emmaus yang berjalan ke Emmaus, dia sudah bangkit. Gak ada yang percaya, saudara. Kenapa? Karena kebangkitan sesuatu yang bukan biasa. Bahkan tidak ada satu orang pun yang sanggup bangkit dari kematian. Katakan amin. Maka untuk itu Yesus perlu bangkit. Perlu bangkit untuk menyatakan dia adalah penguasa atas segala-galanya, termasuk kematiannya. Amin, saudara. Dia berkuasa atas maut. Dia bisa bangkit, saudara, karena dia berkuasa. Maka saudara, kebangkitannya sangat penting bagi Anda dan saya. Bukan cuma kematiannya, tetapi terlebih lagi dia perlu bangkit.